Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita masih bisa menemui ya bulan Ramadan, yang bulan yang penuh berkah dan ampunan. Di sini bulan tidak semuanya orang diberikan kesempatan untuk menemui bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang sebelum memasuki bulan Ramadan sudah dipanggil pada Allah SWT. Karena memang semoga anda dipanggil itu karena memang udah bekalnya udah cukup ya. Bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk menemui bulan Ramadan, kita untuk merasa bahwa kita masih amal kita belum cukup, dikasih kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki dan menambah amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Memang kita tidak tahu apakah tahun yang akan datang itu kita masih menemui bulan Ramadan ya. Jadi kita di sini memanfaatkan semaksimal mungkin waktu bulan Ramadan yang kita ada sekarang ini adalah untuk memaksimalkan ibadah, dan di samping itu kita harus mengoreksi diri, bertobat atas perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan dahulu. Jadi 11 bulan yang lalu kita ataupun yang udah tahun-tahun yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja kita lakukan, dosa kita, dan kita minta tobat di bulan ini. Karena memang di bulan Ramadan, di samping bulan yang penuh keberkahan, penuh pahala ya, itu adalah bulan yang pertobatan. Jadi kita di sini setiap hari ya, karena di pagi dan malamnya tetap kita dihitung pahala. Ciri-ciri orang yang benar di sini adalah saya cerita bagimu, yaitu ya, orang-orang yang benar-benar ingin bertobat itu yang pertama adalah menyesali apa yang telah dilakukan, dosa-dosa yang kita pernah lakukan ya, sehingga apa yang pernah kita lakukan itu ya kita sesalin dosa kita, dan tidak akan pernah merasa jijik ya, ibaratnya merasa risih untuk melakukan kembali ya. Yang kedua yaitu dengan benar-benar sungguh-sungguh ya, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sudah lalu yang pernah kita lakukan, dan menjauhi diri dari perbuatan itu sendiri. Karena memang perbuatan dosa itu kalau memang kita tidak dipaksa untuk menjauhkan ya tidak mungkin bisa. Jadi maka kita di sini harus benar-benar kalau mau ingin bertobat dengan sungguh-sungguh ya benar, itu harus menyesali dan menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan dosa tersebut. Dan itu tidak akan mengulangi lagi ya, perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu jangan kita ulangi lagi gitu di bulan-bulan yang akan datang. Tidak cuma di bulan Ramadan aja, tapi bulan-bulan yang akan datang juga tidak boleh diulangi lagi, karena memang itu adalah dosa itu adalah azab Allah ya kita. Karena memang selanjutnya itu adalah sholat tobat. Nah, di sini kita memohon ampunan kepada Allah SWT. Di samping kita sudah meminta ampunan kepada yang kita sakitin, misalnya, dan mengembalikan apa yang bukan hak kita. Bagi yang pencuri ya minta ampunan kepada yang pernah dicuri. Ya, kalau memang tidak memungkinkan ya orangnya ya menyesal ya, digantikan dengan sedekah, ditunjukkan kepada yang bersangkutan. Ataupun kalau memang mendosa karena meninggalkan kemaksiatan kepada Allah ya kita minta tempat kepada Allah SWT, yaitu dengan sholat tobat. Jadi
Adapun orang-orang ini benar-benar pengen bertobat ya gitu. Masalah tobat itu kita terima atau diterima oleh Allah SWT atau tidak ya, memang kita tidak tahu, karena yang tahu yang menerima tahu hanya Allah SWT. Kita tobat kita diterima atau tidak. Tapi sebagian para ulama mempunyai ciri-ciri apakah tobat itu diterima atau tidak. Yang pertama cirinya adalah yaitu setelah dia bertobat itu benar-benar menjaga lisannya, ya, menjaga lisannya. Karena memang lisan itu adalah dosa yang perbuatan yang mudah kita lakukan, kemaksiatan yang mudah kita lakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja itu bisa kita lakukan. Jadi kalau memang benar ciri-ciri orang yang benar-benar bertobat itu, dia akan menjaga lisannya gitu kan, dari perkataan-perkataan yang kurang baik. Jadi lebih baik diam daripada berbicara tidak bermanfaat. Jadi benar-benar menjaga, karena orang-orang yang banyak bicara kemaksiatan itu adalah yang Allah murkai, jadi banyak dosanya. Jadi kepada siapapun ya, kalau memang kita tidak tahu tobat kita diterima atau tidak, tapi dengan dia menunjukkan bahwa lisannya bisa dijaga, itu kan sedikit itu ada ciri-cirinya tobatnya diterima ya. Jadi yang kedua adalah selanjutnya ada tandanya itu sedikit gembira dan banyak bersedih. Kenapa kok sedikit gembira banyak bersedih? Karena kita tidak tahu ajal kapan datangnya, terus apakah amal kita sudah cukup atau tidak, apakah Allah ridho atau tidak. Karena memang tempat kita cuma ada dua, pilihannya cuma dua, adalah neraka atau surga. Jadi kepinginan kita adalah di surga, tapi kita tidak tahu, karena memang kematian itu akan datang tanpa kita sadari, apakah kita dilakukan ketika maksiat ataupun tidak dalam maksiat, atau dalam kita menjalankan perintahnya Allah SWT. Jadi ciri-ciri yang bisa para ulama itu sampaikan, yaitu menunjukkan bahwa dia diterima tobatnya atau tidak, nah itu hak Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi ciri-cirinya yaitu orang tersebut bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang perbuatan maksiat. Yang kedua adalah sedikit bergembira, ya, gembira dan banyak bersedih, karena memang merenungkan amal kita yang sedikit ini apakah bisa masuk surga atau tidak, karena memang dan tobat kita diterima atau tidak. Jadi kita koreksi terus diri kita untuk lebih baik, untuk menjalankan lebih baik. Jadi ayo kita saudara-saudara kita sendiri, saya sendiri dan saudara-saudara, ayo kita saling mengoreksi diri kita, perbuatan kita apakah benar atau tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Jadi di sini saya cuma sharing itu aja, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.